Gubernur Ridwan Kamil yang kemudian langsung turun tangan. Di mana coba hebatnya ukhuwah Islamiyah? Kan nggak ada. Harapan kemudian ada ukhuwah Islamiyah ini kan ada kemaslahatan umat, ada perbaikan umat, kan gitu. Nah, jangan sampai harapan inti dari adanya ukhuwah Islamiyah ini kemudian hancur oleh karena satu dua alasan yang harusnya saya kira juga masyarakat marah jika ada orang yang kumpul-kumpul. Karena pada akhirnya efek dan dampaknya juga bukan hanya kepada yang kumpul-kumpul, tetapi kepada masyarakat yang tidak ikut kumpul-kumpul bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih tentang reuni 212 yang akan digelar pada tanggal 2 Desember 2021. Kemarin rencana aksi reuni 212 di Monas nggak bisa, di Patung Kuda juga nggak bisa, di Jakarta ditolak. Sekarang kemudian akan dilakukan katanya di Bogor, dan ternyata Gubernur Ridwan Kamil yang kemudian langsung turun tangan, mengeluarkan statement, mengeluarkan kemudian pertimbangan apa yang akan terjadi jika reuni dilakukan di kawasan kekuasaannya, Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Nih, mari kita baca statement Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, ketika rencana aksi mereka akan dipindahkan ke Bogor. Dari Warta Kota ya. Mari kita baca sama-sama. Baru malam nih beritanya. Tengah malam tadi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak beri izin dan minta reuni 212 di Bogor agar ditunda. Saya kemarin sudah buat statement, buat narasi. Cobalah kemudian kekangenan itu ditunda dulu. Semakin kangen itu ditunda, semakin kangen itu diendapkan, maka ketika nanti ketemu, ini akanlah sangat luar biasa ya. Nunggu situasi normal dulu, baru kumpul-kumpul. Sekarang kan masih tahapan mau normal, masih mau normal nih, belum 100% normal. Berbahaya juga sebetulnya kalau tetap dipaksakan, tapi ya terserah, silahkan ya. Mari kita baca nih. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau kepada persaudaraan alumni 212 untuk menunda rencana aksi 212 di Masjid Az-Zikro di Bogor, Jawa Barat. Kita ini belum normal, jadi sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda menunggu situasi lebih baik, kata Ridwan dalam rapat Kopdar Jawa Barat 2021. Yang pasti hindari apapun yang sifatnya kerumunan, berkelompok atau desak-desakan di ruang publik. Ini pertimbangkan kemaslahatan, bukan pertimbangan politis nih. Memang pertimbangan kemaslahatan, bro, bukan pertimbangan politis. Kalau situasinya normal, yang gak bakalan ditolak. Mau di DKI, mau di Bogor, mau di manapun yang gak bakalan ditolak. Cuma situasinya seperti ini, maka pertimbangan kemaslahatan ini yang menjadi poin utama. Dan saya kira para ulama, para santri juga akan memahami, juga kemudian akan sepakat terhadap situasi seperti ini. Dan kemudian kemaslahatan yang akan terjadi jika tidak melakukan kumpul-kumpul. Begitu dong harusnya. Pemuka-pemuka agama, para santri yang mungkin nanti akan melaksanakan reuni, harusnya akan lebih paham. Harusnya lebih kemudian legowo. Harusnya kemudian menggunakan dimensi yang kalau tidak luar, dimensi dalam. Harusnya kan seperti itu. Pertimbangan kemudian hati nurani, melihat kondisi saat ini. Pertimbangan jujur seluruh tubuh kita, mau pikiran, mau hati nurani, mau tubuh kita.
Seluruhnya, pertimbangannya kan kemaslahatan, bro. Begitu kan? Maka Kang Emil menolak. Coba kita baca lagi ya. Menurut dia, kalau kegiatan dilaksanakan di ruang privat, itu tidak masalah karena berada di ranah pribadi masing-masing. Tetapi kalau aktivitas pengumpulan massa dilakukan di ruang publik, maka pihaknya tidak merekomendasikan. Kalau kumpul masing-masing di rumah masing-masing, ya nggak jadi soal. Ya, berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama sanak famili, berkumpul bersama saudara, nggak jadi soal. Ini kan kemudian statementnya juga berjuta-juta orang akan datang. Coba bagaimana? Pertimbangan kemaslahatan inilah yang mesti kemudian harus menjadi kesadaran semua masyarakat Indonesia, khususnya yang akan melakukan reuni 212. Atau lebih baik, lebih maslahat kumpul-kumpul, ya terserah, silakan. Perspektif Anda seperti itu. Tapi saya yakin perspektif kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat akan bertuju kepada hal yang sama. Jangan dulu kumpul-kumpul. Kita sudah kemudian lumayan enak dengan situasi hari ini loh. Ya, lumayan enak, enggak kemudian terlalu tegang seperti di awal Covid ini. Nah, jangan sampai kelumayan enakan ini kemudian diganggu. Harusnya saya kira juga masyarakat marah jika ada orang yang kumpul-kumpul. Karena pada akhirnya efek dan dampaknya juga bukan hanya kepada yang kumpul-kumpul, tetapi kepada masyarakat yang tidak ikut kumpul-kumpul bahkan. Kenapa? Karena kalau situasinya kemudian jadi abnormal lagi, ini berbahaya. Dan abnormal bisa saja kemudian diwasilahkan kepada orang yang kumpul-kumpul. Dan berjuta-juta orang ini yang akan sangat memungkinkan, satu kali lagi, akan sangat memungkinkan situasi menjadi abnormal kembali. Kan gitu logikanya. Misal di Bogor, ya masyarakat Bogor harusnya itu. Harusnya. Karena Anda juga kalau tidak ikut reuni, satu kali lagi akan kena dampaknya pada akhirnya. Ini kan merugikan. Ini kan merugikan. Ya. Mohon kepada para ulama, para santri yang akan ikut reuni 212, pertimbangkan itu. Kasihan juga masyarakat. Ya, lanjut. Kita tidak rekomendasikan karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi lonjakan COVID-19. Tutur Kang Emil. Ya, betul. Dia menambah, pihak Pemprov Jawa Barat bersama dengan 27 kabupaten atau kota sedang gencar melakukan vaksinasi COVID-19 agar target tercapai di akhir tahun. Jangan sampai ekonomi yang sudah membaik terkendala oleh kurangnya prokes, ungkap Kang Emil. Selain pengetatan prokes, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan PPKM level 3 pada Natal dan Tahun Baru nanti. Coba. Ini Pemprov Jawa Barat sudah benar-benar mempertimbangkan bagaimana jika ini dilakukan, reuni ini dilakukan. Jangan sampai ekonomi yang sudah mulai akan tumbuh ini menjadi redup lagi dengan lonjakan COVID yang kemungkinan akan hadir jika kumpulan massa dilakukan. Kan itu. PPKM level 3 diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus. Apalagi sudah ada COVID-19 varian baru di beberapa negara. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, semua indikator ekonomi membaik jelang akhir tahun. Kita telah mendengarkan prediksi ekonomi Jawa Barat 2022. Alhamdulillah, cerah, riang gembira imbuhnya. Untuk menyamakan langkah menuju 2022, Pemprov Jawa Barat mengumpulkan semua kepala daerah di 27 kota kabupaten di Sentul Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Pertemuan ini dalam rangka persiapan Jawa Barat untuk melompat di tahun 2022, ungkapnya. Harapan Kang Emil sudah kemudian sangat jauh.
dan kemudian harapannya juga sangat positif, khususnya untuk warga Jawa Barat, maka jangan sampai dong ada orang Jawa Barat yang mematahkan, yang memutuskan, yang kemudian tidak mewujudkan harapan yang sangat mulia dan baik itu. Ekonomi sudah mulai membaik. Jawa Barat harus dipertimbangkan akan sangat membaik di 2022. Nah, jangan sampai diputus gitu. Dan kita pun, saya kira warga Jawa Barat akan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Emil. Maju terus Kang Emil ya. Lanjut. Kang Emil mendorong daerah-daerah untuk ketok pintu terhadap investasi dari luar agar tidak hanya mengandalkan APBD dalam membangun daerah. Mari kita buka pintu terhadap investasi. Salah satunya di sektor pariwisata yang sudah terbukti kontribusinya selama COVID-19. Sekarang tinggal diatur protokol kesehatannya tuturnya. Pemprov Jabar juga kini fokus pada reformasi birokrasi seperti yang sudah dilakukan Presiden Jokowi yang menghapus eselon 3 dan 4 di level kementerian. Kita akan implementasikan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Di masa depan, birokrasi di kota atau kabupaten makin ramping dan kerjanya gesit, yang rutin-rutin akan dikerjakan oleh mesin. Pungkas Kang Emil. Itu jelas statement beliau, ada harapan yang sangat mulia. Ada harapan yang sangat bagus bagi warga Jawa Barat khususnya. Mohon untuk kemudian diperhatikan dan dipertimbangkan. Karena mau tidak mau, Anda mau melaksanakan reuni di wilayah kawasan Jawa Barat. Mohon untuk bisa bijaksana, mohon untuk menunggu satu kali lagi kekangenan. Santai saja dulu. Masih ada tahun-tahun yang lain atau kemudian diundur sehingga kondisinya kembali normal. Kan itu bagus. Kalau kondisi normal juga kemudian kumpul-kumpul itu kan hebat. Ukhuwah Islamiyah sambil tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan ini akan semakin unggul. Ya. Kalau ukhuwah Islamiyah sambil tidak mengindahkan kemanusiaan, maka sangat cedera. Apa gunanya ukhuwah Islamiyah tapi sambil mencederai kemanusiaan, sambil mencederai harapan mulia, harapan agung seorang pemimpin? Di mana coba hebatnya ukhuwah Islamiyah? Enggak ada. Harapan kemudian ada ukhuwah Islamiyah ini kan ada kemaslahatan umat, ada perbaikan umat, kan gitu. Dan jangan sampai harapan inti dari adanya ukhuwah Islamiyah ini kemudian hancur oleh karena satu dua alasan yang masih orang memperdebatkan itu baik atau enggaknya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berpikir sama-sama. Gunakan pikiran kita sebaik mungkin untuk memverifikasi apapun yang terjadi di dunia nyata ataupun maya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.